Masih bersama sajian istimewa Iit Marathon, ini itu diton, mari kita tonton. Asik. Dan kali ini gue kedatangan tamu yang istimewa. Asik, sesuai dengan sajian istimewa. Siapa dia? Dia adalah abang-abangan Euk, Bang Ones. Oke, apa kabar Bang Ones? Sehat, alhamdulillah, sehat jos banget. Jadi Bang Ones ini kalau gue kenal di dunia graffiti sama di dunia permotoran custom Bang Ones ya. Oke, kurang lebih kita kenal tuh berapa tahun yang lalu deh ya? Iya, udah lama lah. Pokoknya berapa tahun yang lalu pokoknya gue sering diajak event sama Doski nih. Iya. Bang, boleh jelasin ya teman-teman semua di sini, kita sapa teman-teman Diton adalah Ditoners. Oke. Jadi Ditoners Indonesia, mungkin sebagian belum kenal dengan beliau Ones. Langsung aja kita langsung Bang Ones. Ya, kenal diri Bang Ones. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ditoners? Semoga sehat-sehat selalu. Ya, perkenalkan nama gue Ones. Gua bisa di dunia motor ini awalnya dari graffiti dulu, ya awalnya dari pas masih sekolah coret-coret nama sekolah. Ketika gua kuliah ngambil desain, jadi gua coba ilmu seni yang gue dapat gua coba inin ke hobi gua dulu, nyoret-nyoret dan gambar-gambar di jalan, dan akhirnya kecanduan gambar-gambar di jalan, dan dari graffiti alhamdulillah bisa beli motor pertama kali tuh CB100 dulu. CB100 ya? 700.000 gitu. Iya. Dan pas main punya CB itu juga belum tahu juga dunia custom. Bisa akhirnya nyemplung ke custom tuh awal-awal juga karena rezeki anak soleh juga. Jadi amin. Pas lagi pameran di Kemang, pameran acara Urban Art, motor gue sempat dicoret-coret sama Mamang Pai. Mamang Pai. Pai Airbrush, ya. Nah, gue taunya Pai ini hanya sosok Airbrush, gue pikir motor gue akan dicat aja. Ternyata Mamang Pai ini juga pengen belajar jadi builder waktu itu. Akhirnya motor gue bukan hanya sekedar dicat tapi dibangun. Gitu. Pai Air Graphics sama kolaborasi sama Puspa Kediri waktu itu. Puspa Kediri pada zamannya dulu. Iya, tahun berapa tuh Bang? Tahunnya lupa lagi. Pokoknya yang jelas tadinya Puspa Kediri itu lebih sering bikin lowrider waktu itu dulu. Gitu. Jadi project pertama Mamang Pai dulu tuh sama Puspa Kediri bikin motor gue itu. Nah, Pai itu nanyain ke gue, Bang Ones kalau punya motor impiannya Bang Ones punya apa? Waktu itu gue pengen banget punya motor Inggris. Akhirnya CB gue disulap jadi gaya-gaya Inggrisan lah. Gitu. Gaya-gaya Inggrisan. Alhamdulillah. Itu harus berawal dari graffiti. Iya. Soalnya kalau gue tahu Bang ya, lo dulu graffiti lo salah satu founder dari Gardu House. Gardu House ya. Boleh diceritain Bang, awal mulanya terbentuk dari Gardu House. Ya jadi Gardu House terbentuk ketika dulu awalnya kita bikin alkoholik, kita lumayan masif, kita bikin di jalan. Ketika kita sudah masif, awalnya kita bikin merchandise baju hanya untuk geng kita. Ternyata di luar kita pun juga banyak yang pengen punya. Akhirnya kita bikin merchandise untuk teman-teman lingkaran kita juga. Dan akhirnya ketika kita banyak ibaratnya teman-teman di luar graffiti yang nongkrong bareng sama kita juga, mereka support untuk mewujudin bikin suatu tempat. Dan gue menilai juga geng gue ini alkoholik juga sebagai kompor ya, karena mungkin dulu gambar-gambar di jalan backgroundnya institusi seni lah kayak IKJ gitu-gitu lah, terus isi, dan akhirnya pas dari anak-anak turun ke jalan dampaknya banyak orang-orang di luar kuliah seni itu yang ke kompor ya, anak sekolah ya, banyak lah di luar seni yang akhirnya berani berkreasi di jalan gitu. Jadi ketika kita merasa sudah, ternyata kita ada bakat jadi kompor juga nih di geng kita nih, akhirnya kita niat untuk bikin suatu wadah biar bisa membakar api dan skena kita makin besar lah. Akhirnya kita bikin Gardu House dibantu teman-teman di luar alkoholik gitu. Jadi di Gardu House itu nggak semuanya anak graffiti, ada juga yang hobi fotografi macam-macam gitu, dan sama-sama belajar di situ. Dan alhamdulillah dari kita bikin Gardu House, terus kita juga sering diundang misalnya ada project-project di luar Indonesia, dan dari situ link kita makin banyak dan akhirnya kita bisa bikin
festival graffiti Street Dealing yang menjadi salah satu festival graffiti terbesar di Asia Tenggara, dan itu setiap tahunnya selalu menyedot perhatian teman-teman graffiti dari luar Indonesia, rame dan makin rame tiap tahunnya. Rame. Gitu. Wah, jelas banget itu ya. Insya Allah. Ibarat itu pioner ya di awal pada saat itu. Alhamdulillah ya. Kenapa nih Bang dinamakan komunitas itu pada saat itu dinamakan Gardu House? Oke, kenapa Gardu House? Jadi markas kita, tongkongan kita itu awalnya di basement waktu kampus lama. Pas kita pindah ke Wijaya di depan Polres Jakarta Selatan, kita punya di belakang kampus tuh ada lapangan basket dan itu ada gardu listriknya. Itu juga kita yang merawanin gardu listriknya untuk digambar-gambar. Jadi ketika pas masih zaman di Panglima Polim, kita dapat info kampus kita bakal pindah. Akhirnya geng gua udah belusukan duluan ke sana sebelum kampus pindah nih. Kita udah merawanin gardu itu dan kita awalnya nongkrong itu di gardu listrik itu. Dan kenapa akhirnya jadi Gardu House ya ini gardu versi rumah lah gitu. Oke, itu cikal bakalnya ya. Gitu. Pribadi juga. Karena kan gardu juga filosofinya sebagai sentral, ibaratnya mengantarkan listrik kemana-mana gitu. Nah akhirnya kita bikin Gardu House itu. Oke, gitu. Nyambung banget ya. Dan kita tinggal semua bareng di situ semua gitu. Berarti tempatnya sekarang kan terakhir tuh gardu itu digambar Glenn Fredly ya. Gitu. Sekarang masih Glenn Fredly, masih. Ya alhamdulillah Gardu House buat teman-teman graffiti bisa dianggap sebagai rumah anak-anak graffiti seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia pun kalau ke Jakarta singgah ke Gardu House gitu. Oke, base campnya ya. Base campnya alhamdulillah. Kalau dibilang Gardu House ini kan mainnya ada di Jakarta Bang. Yap. Itu bukan chapter-chapter gak sih? Sebenarnya enggak, tapi kita komunikasi silaturahmi dijaga. Itu sebenarnya banyak teman-teman dari luar kota dulu yang datang ke Gardu House, bahkan dari luar Indonesia, dari teman dari Thailand juga. Sempat ada beberapa yang minta izin untuk bikin Gardu House di kota masing-masing atau di Thailand. Cuman kita lebih memotivasi dan kita lebih mau share, mendingan lu nggak usah pakai nama Gardu House, lu bikin dengan nama lu masing-masing, tapi kita sharing tentang gimana kita bikin Gardu House gitu. Karena kalau mereka bawa nama Gardu House tapi jiwa orang-orangnya ada yang gimana-gimana, nanti kan gardu juga yang ini kan. Akhirnya ya alhamdulillah inspirasi buat teman-teman di daerah bikin tempat-tempat seperti Gardu House gitu. Dan sekarang di seluruh Indonesia tiap kota ada wadah-wadahnya sendiri-sendiri gitu. Insya Allah. Siap. Mantap banget itu kan. Ya. Di mana-mana gardu, di mana gardu. Kalau lihat teman-teman di Toners lihat suka itu jadi gambar mural, terus ada graffiti di Toners. Nih salah satu founder dari Gardu House. Iya. Itu terbentuk berapa orang, Bang? Awal-awalnya dari geng Warkolik sama beberapa teman-teman sedulur-sedulur yang support untuk sama-sama bikin wadah untuk kita saling kreasi, dan Gardu House dibikin juga sebagai wadah buat teman-teman seniman di luar anak-anak untuk bisa bikin pameran. Kan mungkin dulu kalau kita mau bikin pameran mesti di galeri apa gimana, ya Gardu House jadi salah satu alternatif lah, tempat yang lebih santai, nggak kaku apa gimana gitu lah. Dan Bang, kalau misalnya itu lo buat Gardu House itu terbentuk kan ya, udah bikin pioner acara street dealing, ya, terus ini acara paling pertama itu yang dibuat dari... Enggak, dulu kita tiap bulan bikin exhibition dan itu macam-macam. Dan kayak street dealing juga berawal dari di ruangan galeri di Gardu yang cuman mungkin 7 meter kali 4 meter kali 5 meter. Nah awalnya itu juga kita cuman tujuannya mewadahin teman-teman di graffiti dan di skena graffiti, teman-teman di luar graffiti, untuk yang punya brand-brand lokal ini kita wadahin di situ hanya pakai meja doang, dan alhamdulillah berkembang akhirnya makin besar sekarang. Makin besar ya. Acara yang paling berkesan menurut lo acara apa Bang? Yang selama Gardu House buat nih? Ya awalnya Gardu House jadi internasional tuh dulu sempat kita bikin Solidarity Movement. Itu bareng-bareng sama teman-teman dari Singapura dan memfasilitasi teman-teman Asia Tenggara waktu itu. Jadi inisiatornya teman-teman dari Singapura, tapi ketika dia bikin Solidarity Movement di Jakarta itu dia mengundang teman-teman di luar Indonesia sama Singapura untuk barometer untuk di Asia Tenggara. Mereka ingin skena grafitinya seperti di sini, karena memang rata-rata ketika kita bikin street dealing, teman-teman yang baru datang di street dealing tahun itu tuh rata-rata mereka tuh amazed sama
skena graffiti di Indonesia karena besar banget dan masih banyak juga yang masih bocah-bocah sekolah gitu tertarik dengan graffiti gitu. Oke, itu sebenarnya keren juga sih ya, berawal dari itu akhirnya sampai ke Asia Tenggara ya kan, iya, benar. Ya. Dari Garuda sendiri kan tadi udah bilang udah ke mana, ke luar negeri juga, overseas. Ini Bang, pengalaman paling jauh nih ngegambar di mana Bang? Di Myanmar, terus di Thailand juga. Terus di Thailand juga sempet buron juga guanya karena vandal. Sempet. Tapi alhamdulillah selamat. Udah pulang ke Indonesia baru gue dicari waktu itu. Oh gitu. Jadi di sana pandal-pandal nyoret-nyoret iya, siap. Nyoret mobil waktu itu gua. Oke, namanya anak muda ya zaman bener. Sekarang kan udah gede ya kan. Iya. Nih Bang, pada saat itu kan yang lu kenal produk-produk apa Bang dulu? Pakai mural, pakai apa dulu? Alatnya, terus cat-catnya dulu awal-awal pakai apa Bang? Awal-awal gua mulai gambar di jalan dulu pakai cat tembok. Jadi kita patungan goceng-goceng bisa beli cat tembok terus pakai pigmen sablon untuk warna-warnanya. Terus akhirnya awal-awal nyoba pakai spray pen itu hanya untuk outline karena kan ibaratnya dibanding harga cat spray pen lebih mahal ya waktu itu ya gitu. Nah, dan awal-awal pakai spray itu di ton yang standar termasuk salah satu spray pen alternatif kesukaan gua. Standar masih warna putih ya? Ya, karena warna-warnanya banyak juga dan tapi mungkin dulu lebih encer ya gitu. Alhamdulillahnya juga di ton ini akhirnya bikin di ton king yang khusus ke arah graffiti. Nah, ini yang di display nih di toners nih. Yap. Dan alhamdulillah kita dibikin nyaman lah dengan di ton king ini gitu. Menurut lo nih Bang nih, sebelumnya udah tahu produk Diton ke sih? Ya itu masih yang Diton zaman Diton standar itu. Kalau untuk gitu. Diton Premium gimana Bang? Diton Premium juga termasuk salah satu cat semprot buat motor yang bikin gua juga sempet cengol juga lihat hasilnya. Apalagi pas kemarin sempat kesini ngeliat dicat buat di Harley Davidson, terus di Vespa Bang. Ternyata Diton Premium ini dia ngeluarin cat yang bener-bener untuk beberapa jenis motor gitu. Dan hasilnya keren sih menurut gua dan gua lihat di sosial medianya juga di Diton ini, di Diton King, Diton Premium mengedukasinya juga baik gitu. Menyampaikan kepraktisan Diton Premium, terus juga kualitasnya gitu. Nih Bang, pada saat launching kita kan ada launching warna baru tuh, Black Jet Matte. Yang dimana lu ikut andil nih dalam launching produk itu. Nih Bang, apa yang lu rasain pada saat lu riding menggunakan Harley tersebut dan dimana Harley-nya itu disemprot menggunakan cat Diton Premium. Ya awalnya sempet nggak percaya, masa sih ini dari cat semprot dari Diton Premium. Cuman ternyata memang benar dan pas gua kolaborasi itu kan sempat nanya udah ada yang keluar sebelumnya kan yang sama Ricky sama Mas Ade Bibi tuh. Itu warnanya juga bikin goceng yang rada bunglon-bunglon itu kan. Dan menurut gua Diton Premium total lah khususnya di Van ini, Diton ini bikin buat graffiti, buat motornya totalitas bener-bener kualitasnya menurut gua oke gitu. Ya dimana kan kalau Diton Premium selalu memberikan warna-warna terbaik yang yang ini Diton Premium tuh selalu langsung ngasih kebutuhan customer di update juga warnanya warna selalu update. Selalu ada pengembangan lah. Apalagi di tahun ini di tahun 2022 Diton itu ngeluarin banyak warna Bang. Contohnya kayak misalnya Diton dashboard coating aja kita awalnya warna hitam doang dan kita akhirnya launching 7 lagi yang dimana warnanya ada warna kuning, warna biru, warna merah marun, warna abu-abu dan warna orange dan sebagainya. Dan akhirnya itu sebagai kebutuhan customer di toners. Mereka bilang kepada kita tolong dengan warnanya dashboard coatingnya dan akhirnya Diton mengeluarkan produk tersebut warnanya Bang. Waktu baru ngeluarin yang hitam aja gue udah juga tengok juga. Buset, sampai ngeluarin buat dashboard coating gitu. Tapi ternyata sekarang bikin gue cengol lagi, ternyata udah ada warna-warna lainnya selain hitam ya. Kan baru kemarin launching udah keluar lagi, 7 warna lagi. Keren. Dashboard coating itu ada 8 warna Bang. Nanti mungkin kalau motor si Cahucul ya kan pengen dicat sama Diton Premium bisa. Siap. Ada planning nggak nih Cahucul? Kalau Ditoners teman-teman ya di sini ya
Kalau Bang Ones ini juga punya motor Yamaha XS 6,5 ya. Sebut aja kita bikin challenge, bikin program baru lagi sama It Marathon, ngecat motornya Bang Ones. Siap, mudah-mudahan. Gimana Bang? Ada planning nggak? Pengen warna favorit lu? Nanti ketika warna yang sekarang ini gue udah bosan, pasti gue akan percayain ke Diton Premium untuk ngecat ya. Dan gue bangga karena ya Diton merupakan salah satu produk lokal yang menurut gua nggak main-main juga bikin cat semprotnya gitu. Ini boleh diadu dengan produk-produk luar negeri. Iya, benar. Dalam negeri aja produk lokal bisa mengalahi produk luar negeri. Yang dimana produk luar itu sempat meriang juga. Meriang juga dengan produk dalam negeri. Oh, Indonesia ternyata punya produk yang premium, yang keren, yang bisa ngalahin produk-produk mereka. Contohnya kan kayak Diton Premium, terus kayak cat untuk khusus graffiti ini bisa ngalahin brand-brand yang dari luar, kan, di luar karena gitu. Juga pertama gue kenal Pak Adam juga, gue coba ajak ke Gardu dan gue coba komporin Pak Adam untuk beli semua brand yang dari luar itu yang ada di Gardu, biar dari Diton ini bisa ngeluarin formula yang nggak kalah dari brand-brand luar itu gitu. Dan alhamdulillah semua terwujud di Diton King ini. Gitu. Tepuk tangan dong. Mantap. Jadi ide-ide dari customer terus dari pengguna Diton akhirnya terpenuhi Bang. Benar. Mungkin lu ada punya ide-ide, bilang aja kepada siap. bilang ke kita dari tim Diton. Insya Allah bakal fulfill lah kebutuhan dari customer di luar seperti ini. Kan kita udah launching banyak banget nih Bang. Menurut lu gimana Bang perkembangan dunia percetan di Indonesia ini Bang? Apalagi Diton itu ngeluarin jor-joran nih, perihal dari warna-warna terbaru. Menurut lu gimana Bang? Yang gue alamin di diri gue sendiri, Diton Premium, Diton King ini sudah dapat pengakuan lah dari banyak orang tentang kualitasnya, tentang hasilnya juga gitu. Dan mantep sih. Gitu. Mantep ya. Sebelumnya kan kita juga udah collabs bareng ya. Dulu waktu pas dulu zamannya masih kerja di salah satu event nih gitu ya. Kita kerja bareng sama Diton Premium sama brandnya dari Bang Ones tersebut yang kerja. Lalu ada plan-plan ke depan nggak Bang? Mau bikin acara terdekat nih Bang? Kan yang dimana Bang Ones ini penasaran nih ya, dia nggak cuma di founder dari Gardu House, terus dan lain-lain, terus akhirnya Bang Ones tuh di awal pandemi ya bukan ya, bikin namanya House of Peace. Iya. Nih Bang, boleh cerita ini? Mungkin teman-teman di Toners pada penasaran nih, House of Peace itu apa sih Bang? Ya House of Peace sebenarnya karena gua sudah punya momongan, anak-anak gua masih kecil, jadi gua udah jalan nongkrong, akhirnya gue coba bikin nyaman diri gue, ya gue bikin house of peace. Ibaratnya di rumah gue sendiri, itu juga tujuan gue juga bisa mewadahi teman-teman sekitar rumah gue di Tangsel. Gue bisa mewadahi teman-teman di Tangsel untuk kita tetap bisa berkarya dan bisa sharing-sharing untuk teman-teman di Tangsel gitu sih. Udah berapa banyak orang Bang yang udah mampir ke rumah tuh di house of peace ini? Banyak sih, dan alhamdulillah teman-teman yang udah mampir ya pada nyaman semua. Iya. Cuman gue masih ngerem-ngerem untuk ketika gue bikin movement karena kan masih pandemi nih ya. Takutnya juga ketika gue bikin movement yang jor-joran yang akhirnya rame orang, takutnya di warga sekitar gue kurang ini. Ya? Jadi pelan-pelan dikit-dikit. Dan alhamdulillah beberapa kali bikin movement, gambar bareng gitu-gitu. Ya dampaknya ininya responnya positif dari warga-warga sekitar ya? Dari House of Peace gitu. Oke. Ada plan nggak bakal collab sama Diton Premium sama Diton King? Siapa tau aja ya kan? Iya kan ya udah ke depannya. Ya mudah-mudahan ke depannya ya gue punya planning akan bikin movement yang akan melibatkan Diton Premium dan Diton King gitu sih. Amin. Karena menurut gue ini produk lokal yang harus bisa kita wadahin dan kita sebarluaskan ke orang-orang lain bahwa brand lokal ini nggak kalah dengan brand-brand luar. Benar. Gitu. Ya sebut aja kan nanti next collabsnya kita Diton sama House of Peace, gambar-gambar motor si Cahucul ya kan, siap. Kan bisa jadi ya. Gitu. Siap. Bang, ada pesan nggak buat Ditoners Indonesia nih Bang? Yap. Untuk mengenal produk-produk cat atau untuk menggambar atau ngecat motor, boleh? Ya buat teman-teman Ditoners jangan pernah ragu sama sosok cat semprot ini karena gue udah ngeliat hasilnya nggak kayak cat semprot gitu dan pakainya praktis. Dan pesan gue juga buat Diton, baik itu Diton Premium, Diton King, terus berinovasi, bikin yang terbaik dan biar kita makin
punya produk yang bisa dibanggain lagi dari produk lokal kita gitu sih. Ya di mana Bang, kayak si Diton Premium sendiri ini selalu mengedukasi teman-teman yang awam, baru belajar, ya kan? Di mana kita udah datang ke beberapa sekolah, terus ke workshop, bengkel-bengkel, kita mengedukasi mereka yang di mana kita ada School of Spray, jadi mengajar mereka kiat-kiat pengecatan motor yang baik seperti apa sih, mungkin seperti itu. Untuk kedepannya sempat aja kan kita bisa kolaps bareng antara Diton King, apalagi kan kalau misalnya Bang Ones ini lebih ke grafitinya ya, mungkin kita bisa kolaps bareng cara mungkin School of Spray with Diton King, sempat aja kan, amin ya kan, cara pengemaran yang baik, step-step awal seperti apa mungkin bisa terjadi, join di kolaps di House of Peace. Gitu. Amin. Kita nanti bakal main-main bareng-bareng ke mana, ke House of Peace sendiri. Ya, pasti kalau misalnya mobil lu namanya siapa Bang? Cah Bagus. Cah Bagus, ya Cah kan? Bagus. Cah Bagus, Sabtu aja bisa di-chat lagi ya kan? Iya, benar. Bisa tuh juga mungkin tuh jadi konten tuh. Ya, bisa jadi konten Cah Bagus. tuh, ya kan? Iya, benar. Kan kalau selama ini masih di Diton Premium masih motor-motornya kan? Iya. Mungkin mobil gue bisa tuh di-chatin. Bisa jadi tuh. Iya. Nih, menurut Bang Ones, skill repaint penting gak sih untuk pecinta otomotif? Skill untuk mengecat penting gak sih? Penting. Nah, bagi gua Diton Premium harus membagi pengalamannya, bagaimana kemudahan dan kepraktisan Diton Premium dengan hasil yang bagus itu gitu. Karena dari gue sendiri pengen tahu juga gimana proses ngecatnya gitu. Ya, kebetulan sekali kita selalu di YouTube channelnya Diton Premium. Jadi teman-teman jangan lupa follow ya dan subscribe ya kan dari media sosial Diton Premium. Kita ada tutorial pengecatan yang baik, terus untuk step-stepnya awal pengecatan seperti apa, untuk hasil yang baik. Mungkin orang-orang awam ya Bang ya, masih belum tahu pengecatan yang baik seperti apa sih, untuk mencapai hasil yang oke seperti apa sih, harus mengikuti sesuai dengan SOP pengecatan tersendiri kayak gitu Bang. Iya, benar. Gitu, ya kan dari awal stepnya seperti apa, untuk warna gradasi ini, untuk hasilnya seperti ini apa, kita sudah ada di YouTube channel kita Bang. Mantap. Gitu. Dan kalau misalnya banyak kan teman-teman komen nih di YouTube kita nih, Bang caranya ini seperti apa sih, di DM, di komen, kita selalu memberikan solusi yang terbaik. Mungkin kalau misalnya mereka komplain, kok catnya lama ke pecah-pecah gini-gini, kita beri alasan, ternyata mereka tidak sesuai dengan prosedur pengecatan, mungkin langsung tiban, tahap-tahapnya, prosesnya tidak melakukan seperti itu. Gitu. Nih kayak misalnya kayak lu Bang, pengecatan untuk kayak graffiti mungkin sesuai dengan tahap kan, ada teknik-teknik seperti itu kan? Iya, benar. Apalagi kan kalau misal dunia graffiti itu udah booming, udah dari zaman dulu, vandalisme atau bomber terus sama graffiti udah di Indonesia tuh udah berkembang sangat baik ya kan? Dilihat juga makin banyak juga brand-brand yang kolaborasi dan selalu ada grafitinya. Iya. Oke, ya untuk nextnya sebut aja kita bawa collab bareng lah. Amin. Amin. Gitu. Oke, teman-teman, jadi teman-teman di Toners, yuk kita beli produk lokal di marketplace, tersedia juga Bang. Jadi itu premium ini tersedia di S Hardware, di depo-depo cat dekat rumah, terus di Shopee, Tokped. Pokoknya Lazada, semuanya marketplace tersedia. Ada semua tuh ya, brand-brand Diton ya? Iya, di toko-toko cat udah pasti udah ada. Bilang aja Diton Premium langsung keluar Bang. Benar. Ya dimana kita mempunyai pilihan warna lebih dari 100. Yang di tahun ini kita lebih dari 50 launching warna-warnanya. Dan akhirnya, di tahun ini? Iya, udah banyak banget. Ya gue lihat juga di Diton Premium, Diton King sama-sama banyak ngeluarin warna baru ya? Iya, itu mantap. berkembang. Benar. Yang dimana kan kita memenuhi kebutuhan Ditoners Indonesia. Benar. Mantap. Oke, pergi kemana toko cat untuk beli cat semprot produk lokal ya. Produk lokal, produk dalam negeri itu kita bangga. Berarti sama aja membantu perkembangan industri di Indonesia gitu. Dan untuk Diton King-nya juga ada di graffiti store di setiap kota. Gue lihat juga ada. Store udah rata juga. Iya. Apalagi nih udah sampai ke luar negeri. Iya, benar. Nah ini yang patut dibanggain, udah orang-orang di luar Indonesia juga udah mulai pada jatuh cinta sama Diton King gitu. Mantap. Dengerin tuh Ditoners. Cina, Brunei Darussalam tuh udah pada pakai itu semua. China sama Darussalam, Brunei udah pakai. Wah, tahu banget nih Bang Ones. Iya. Soalnya beliau kan udah tahu dah ilmunya ya kan, udah kemana-mana.
Oke. Terus apa lagi? King bisa dibeli di Raya Craft. Oke, kalau teman-teman di Toners link di IG atau linknya di IG. Oke, kalau teman-teman kayak gitu ya. Oke, teman-teman di Toners kalau pengen beli produk dari Diton Premium bisa di toko cat terdekat. Kalau pengen beli di mana? Beli di Diton King, kalian bisa lihat nih link di bawah ini nih. Yap. Udah tersedia pokoknya. Sini ya, pokoknya. Bang Ones juga udah make Diton King sama Diton Premium. Masa lo enggak? Iya, masa iya sih. Kurang salon kayak gitu ya. Kaku dikit ya kan kayak gini. Enggak apa-apa lah. Benar. Kita enggak salon, enggak penting teman-teman bisa menikmati percakapan kita. Benar. Oke lah teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, and comment dari Diton Premium YouTube channel, dan jangan lupa follow Instagram dari Diton Premium, terus Diton King juga, sama Diton Spray. Lu follow Instagramnya dan subscribe YouTube ya. Bakal ada berita-berita baru dari Diton Premium dan Diton yang lainnya. Dan kita bakal juga ada hadiah-hadiah giveaway setiap bulannya. Oke, yang terdekat kita bakal ada Diton bagi-bagi angpau. Diton Premium bagi angpau ya. THR Lebaran. THR Lebaran. Angpau kemarin Bang udah. Iya, sekarang kita bagi-bagi angpau Lebaran. Kalian ini di Toners beruntung ya, dapat angpaunya. Sebut aja kan di Toners beruntung ya, dapat THR dari Diton Premium. Total hadiahnya 40 juta rupiah. Mantap, 40 juta rupiah. Hadiahnya apa aja Bang? Nih, hadiahnya bisa pulang kampung bawa motor baru dari Diton Premium. Dengan warna baru ya. Warna baru. Iya. Terus dapat angpau, dapat THR-an, dapat emas, dapat handphone, ya, bisa video callan sama orang kampung kalau nggak sempet pulang kampung di Toners. Pakainya di Toners, pantengin terus media sosial dari Diton Premium. Terus lo ikutin giveaway karena kita selalu mengadakan giveaway. Karena apaan? Kita memberikan kebahagiaan buat kalian semuanya, khususnya di Toners Indonesia. Kita ngomongnya, pegang Bang satu-satu Bang. Nih, Diton Premium cat semprot khusus motor. Thank you.